Alhamdulillah, semoga kita semua selalu dalam keadaan sehat. Baiklah, pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita rahmat dan kesempatan sehingga kita bisa bertemu lagi pada mata pembelajaran pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan. Salawat beriringan salam tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga kita semua mendapatkan syafaatnya kelak di yaumil akhir. Amin. Baiklah, agar pembelajaran kita lebih nyaman, silakan dilihat kiri kanannya jika ada sampah, silakan dibuang. Baik, sebelum memulai pembelajaran, ada baiknya kita berdoa bersama-sama. Silakan ketua kelasnya mungkin doa. Baiklah teman-teman, sebelum kita belajar, caranya kita berdoa. Mulai. Doa. Baik, terima kasih pada Nak Gani yang sudah membuat doa. Oke, sekarang Ibu akan mengecek kehadiran. Clara Esi, hadir Bu. Dewi Antalia, hadir Bu. Nurul Madila, hadir Bu. Dea Ananda, hadir Bu. Ramadhani Sapitri, hadir Bu. Rati, hadir Bu. Siti Amana, hadir Bu. Jadi hadir semua ya? Iya Bu. Oke, bagus. Jadi minggu lalu kita sudah membahas bentuk-bentuk kerjasama dalam masyarakat. Ada yang masih ingat apa saja contoh bentuk kerjasama dalam masyarakat? Yang tahu silakan. Saya Bu. Silakan, siapa namanya? Clara Bu. Ya, silakan Clara. Baiklah, contoh-contoh bentuk kerjasama dalam kehidupan bermasyarakat yaitu satu, kerja bakti atau gotong royong dalam membersihkan lingkungan. Yang kedua, ada kegiatan sosial seperti membantu saudara yang terkena banjir, tanah longsor, dan lainnya. Dan yang ketiga yaitu kerjasama untuk memperbaiki jalan atau fasilitas umum yang rusak. Mungkin itu saja Bu. Oke, bagus, kita beri aplaus dulu pada Clara. Jadi tadi Clara sudah menyebutkan ada contoh kerjasama dalam kehidupan masyarakat, yaitu tadi seperti kerja bakti, gotong royong dalam membersihkan lingkungan, terus tadi membantu saudara yang terkena banjir, tanah longsor, terus bekerja sama dalam memperbaiki jalan, fasilitas umum, dan saling membantu dalam kegiatan sehari-hari. Sebelum masuk ke materi, adakah yang ingin ditanyakan? Ada Bu. Oke, sekarang kita lanjut ke materi kita hari ini, yaitu mengenai norma dan keadilan. Sebelum masuk ke materi, Ibu akan menyampaikan tujuan pembelajaran kita hari ini, yaitu peserta didik, yaitu kalian mampu yang pertama memahami pengertian dan macam-macam norma dalam kehidupan bermasyarakat melalui pengamatan PowerPoint dan metode tanya jawab dengan benar dan tepat. Terus yang kedua, menentukan arti penting norma dalam mewujudkan keadilan melalui pengamatan PowerPoint dan literatur lainnya dengan tepat. Dan yang terakhir, menganalisis contoh kasus pelanggaran norma dalam kehidupan masyarakat melalui video pembelajaran dan diskusi kelompok dengan tepat. Oke, sekarang kita lanjut ke pembelajaran kita. Yang pertama yaitu ada pengertian norma. Norma, silakan perhatikan ke depan semuanya. Norma adalah peraturan hidup yang berisi perintah dan larangan untuk mempengaruhi tingkah laku manusia dalam masyarakat. Jadi norma ini bisa dikatakan sebagai standar perilaku yang dianggap benar dan wajar dalam masyarakat, yang berkaitan yaitu dengan moralitas, etika, dan tata krama dalam pergaulan. Tujuan dari norma itu sendiri yaitu agar terciptanya keharmonisan dan ketertiban dalam masyarakat. Oke, lanjut, yaitu ada macam-macam norma. Yang pertama ada norma kesusilaan. Norma kesusilaan adalah peraturan atau nilai-nilai yang berkaitan dengan perilaku manusia dalam masyarakat yang dianggap baik atau buruk secara moral.
Norma ini mencakup etika, moralitas, sopan santun, dan tata krama dalam pergaulan sosial. Di sini Bu, mau tanya, ada yang bisa menyebutkan apa saja contoh dari norma kesusilaan? Yang tahu silakan. Untuk norma kesusilaan itu sendiri karena ada pengertian kepada orang yang tua, kedua tidak berbicara kasar atau menggunakan kata tidak sopan, yang ketiga menjaga persediaan dan kehidupan. Baik, kita beri aplaus dulu pada Jadi benar ya tadi yang disebutkan oleh Fitri, contoh dari norma kesusilaan yaitu yang pertama menghormati orang tua atau orang yang lebih tua, tidak berbicara kasar, menjaga kebersihan diri dan lingkungan, dan tidak merugikan orang lain. Selanjutnya, yang kedua yaitu ada norma kesopanan. Norma kesopanan ini yaitu aturan atau nilai-nilai yang berkaitan dengan perilaku manusia dalam masyarakat yang dianggap sopan dan pantas. Norma ini mencakup tata krama dan sopan santun dalam pergaulan sosial yang dilandasi dengan sikap saling menghormati. Terus ada contoh dari norma kesopanan. Yang pertama, mencium tangan orang tua sebelum berangkat sekolah. Ibu mau tanya, siapa yang pagi tadi berangkat sekolah pamit dengan orang tuanya, mencium tangan kedua orang tuanya? Silakan tunjuk tangan. Ya, bagus. Jadi setiap pagi itu sebelum berangkat sekolah pamitan dulu dengan orang tuanya. Yang kedua yaitu mengucapkan salam atau menyapa ketika bertemu orang lain, apalagi ketika kita hendak bertamu. Yang ketiga, mengucapkan terima kasih atau permisi ketika meminta atau memberikan sesuatu. Terus yang ketiga ada norma agama. Norma agama adalah peraturan hidup yang bersumber dari Tuhan Yang Maha Esa melalui kitab suci setiap agama. Norma agama ini mencakup tata cara ibadah, moralitas, etika, dan aturan sosial lainnya. Jadi bisa kita lihat contoh dari norma agama. Yang pertama yaitu menjaga kebersihan diri dan lingkungan, tidak melakukan tindakan yang melanggar ajaran agama seperti minuman alkohol bagi umat Islam, dan tidak. Yang terakhir, melakukan ibadah secara teratur seperti sholat bagi yang muslim. Ibu mau tanya, siapa pagi tadi yang sholat subuh? Saya. Bagus, sama kewajiban seorang muslim ya, yang sampai ditinggalkan. Terus yang terakhir ada norma hukum. Jadi norma hukum sendiri yaitu aturan yang ditetapkan oleh pemerintah yang harus dipatuhi oleh seluruh warga negara. Norma hukum ini memiliki tujuan untuk menjaga ketertiban dan keamanan di masyarakat serta menjaga hak dan kewajiban setiap individu. Ada yang bisa menyebutkan apa saja contoh dari norma hukum? Saya Bu, silakan. Contoh norma hukum itu tidak melanggar peraturan seperti pencurian, penipuan, dan lainnya. Lalu tidak melakukan pelanggaran HAM dan diskriminasi manusia. Saja Bu. Kita beri aplaus dulu pertanyaan. Sudah menjawab. Ini Bu ada. Benar tadi yang dikatakan oleh Rani, contoh norma hukum itu tidak melanggar hukum seperti pencurian, kekerasan, atau perampokan, terus menghormati hak asasi manusia, tidak melakukan diskriminasi terhadap siapapun, tidak merugikan orang lain secara hukum seperti pencemaran nama baik dan penganiayaan. Terus yang terakhir tadi mematuhi peraturan lalu lintas. Sampai di sini ada yang ingin ditanyakan? Paham semua ya? Iya Bu. Terus ada arti penting norma dalam mewujudkan keadilan.
nilai-nilai keadilan harus terwujud dalam kehidupan bersama. Yaitu ada yang pertama, keadilan distributif. Keadilan dalam bentuk kesejahteraan, bantuan, dan kesempatan hidup bersama yang didasarkan atas hak dan kewajiban. Terus yang kedua tadi ada keadilan legal, yaitu keadilan antar warga negara terhadap negara, dan pihak warga negara wajib memenuhi keadilan dalam bentuk mematuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku. Terus yang terakhir ada keadilan komutatif, keadilan antar warga negara satu dengan lainnya secara timbal balik. Oke, sampai di sini. Selanjutnya kita akan melakukan diskusi kelompok. Jadi ibu akan membentuk kalian menjadi 2 kelompok. Sebelah kanan ibu itu kelompok 1, sebelah kiri kelompok 2. Jadi sebelum kalian berdiskusi, ibu akan menayangkan video yang nantinya akan berkaitan dengan pertanyaan yang akan kalian diskusikan. Silakan disimak. Oke, tadi contoh dari pelanggaran norma. Di sini Bu ada LKPD. Jadi kalian akan diskusi, silakan dikerjakan sesuai protokol. Yang kurang jelas silakan saya ditanyakan.
Apakah sudah selesai? Sudah, Bu. Baik, silakan perwakilan dari kelompok 1 presentasikan. Iya. Oke, baik. Saya sebagai perwakilan kelompok 1 izin mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami. Jadi contoh kasus dari pelanggaran norma agama itu ada seorang pria yang beragama Islam tapi meminum minuman yang beralkohol. Jadi tindakan tersebut itu melanggar ajaran agama Islam yang padahal agama Islam itu melarang umatnya untuk meminum minuman beralkohol. Terus juga selain itu tindakan meminum alkohol dapat berdampak buruk pada kesehatan dan perilaku pribadi yang tidak sesuai dengan nilai-nilai agama. Pelanggaran norma agama semacam itu juga bisa mengakibatkan dampak yang negatif bagi individu dan masyarakat sekitar. Jadi oleh karena itu penting bagi setiap individu untuk mematuhi ajaran agama dan norma-norma yang berlaku di dalam masyarakat. Mungkin itu saja, terima kasih Bu. Baik, bagus. Kita beri aplaus dulu pada kelompok. Jadi kelompok 1 tadi mengambil contoh kasus dari norma agama, yaitu seorang pria tadi minum alkohol, dilarang. Terus perwakilan kelompok 2 silakan. Baik, tadi semua saya akan menyampaikan hasil diskusi dari kelompok 3. Jadi untuk yang pertama itu ada contoh kasus pelanggaran norma hukum dalam masyarakat. Jadi di sini ada seorang pengendara motor yang melanggar aturan lalu lintas dengan menerobos lampu merah. Aksi tersebut melanggar hukum dan dapat membahayakan diri sendiri atau orang lain. Selain itu, tindakan seperti ini juga dapat mengganggu ketertiban dan keamanan di jalan raya. Pelanggaran norma semacam inilah yang bisa mengakibatkan kecelakaan lalu lintas yang fatal. Oleh karena itu, penting bagi setiap individu untuk mematuhi aturan lalu lintas dan norma hukum dalam keselamatan berkendara. Sudah itu dari saya. Oke, bagus. Kita beri aplaus dulu. Jadi kelompok 2 tadi mengambil contoh kasus pelanggaran lalu lintas. Oke, sampai di sini ada yang menanyakan? Oke, mengingat waktu sepertinya hampir habis. Dari kegiatan pembelajaran kita tadi yaitu dengan materi norma dan keadilan, ada yang ingin menyimpulkan pembelajaran kita hari ini? Izin Bu. Ya, silakan. Kesimpulan pada hari ini yaitu norma merupakan aturan atau tata tertib yang mengatur perilaku manusia dalam masyarakat. Sedangkan keadilan merupakan prinsip yang menyatakan bahwa setiap orang harus diperlakukan dengan sama dan adil. Norma dan keadilan ini sangat penting dalam menjaga ketertiban dan keharmonisan dalam masyarakat. Nah, selanjutnya itu macam-macam norma itu ada 4. Yang pertama ada norma kesusilaan, terus ada norma kesopanan, ada norma agama, ada norma hukum. Kemudian pelanggaran norma dan keadilan itu dapat mengakibatkan konflik dan ketidakadilan dalam masyarakat. Nah, oleh karena itu penting bagi setiap individu untuk mematuhi norma dan prinsip keadilan dalam kehidupan sehari-hari. Mungkin itu saja Bu, terima kasih. Oke, bagus. Kita beri aplaus dulu. Jadi untuk pertemuan berikutnya silakan kalian kerjakan soal pada buku paket halaman 20, soal nomor 1 sampai dengan 5. Nanti kita bahas di pertemuan selanjutnya. Untuk menutup pelajaran kita hari ini, silakan ketua kelasnya memberi doa. Untuk menutup pelajaran kita pada hari ini, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Doa mulai. Doa saya. Baik, demikianlah pembelajaran kita hari ini. Semoga bermanfaat. Sampai jumpa di pertemuan berikutnya. Ibu akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.